Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GBB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 31 dan 32. Mari kita satu dalam doa. Di malam yang indah ini kami datang padamu Tuhan mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami di dalam langkah hidup kami sampai malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu menuntun kami, menguatkan tubuh kami yang lemah, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab kami malam ini. Doa di malam ini kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yeremia pasalnya yang ke-31 dan 32. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan aku akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya. Alat akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, dan ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dan menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku.
Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yaitu jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan, merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila Allah telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana ada duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang menggembirakan, dengan kawanan ternaknya, sebab aku akan membuat segar orang-orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya pada waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahkan kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk bangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia akan makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengejar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan memanggil aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang menghargai biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk memegang untuk sepanjang waktunya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananeel sampai ke pintu gerbang sudut. Kemudian tali ukur tidak akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa,
dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kudus, ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang-orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Yeremia pasalnya yang ke-32. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan orang Babel, tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut, dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel, anak Saham, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang ada di Anatot, di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian yang memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maaseah di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka akan aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah aku berikan suatu pembelian kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terlentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkahnya anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai perbuatan dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini, kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang nyata pada waktu itu. Engkau telah membuat umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan
kepadaku negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya tepat seperti tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepung yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakan sesuatu apapun yang mustahil untukku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yahudi dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yahudi dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka menjijikkan ke rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan kusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan,
Seperti aku mendatangkan kepada bangsa-bangsa ini segala malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendapatkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang itu dan negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan, itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memateraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pengampunan, dan di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pembacaan Alkitab kami malam ini. Saatnya kami semua akan memasuki tidur malam. Kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan Tuhan, kehidupan kami, keberadaan kami. Jagalah dan lindungilah selalu. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang segar, untuk kami boleh kembali berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GPB sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.